beberapa hari yang lalu, video gue viral. Viral di Reels, viral di TikTok, di YouTube nggak terlalu, di X juga kayaknya nggak terlalu. Tapi di Reels nggak nyampe 24 jam tuh udah 1,6 juta yang nonton, rame banget. Dibagikan terus, di TikTok juga ratusan ribu, cepet banget naiknya. Gue ngomongin soal prediksi gue, Pak Prabowo joget-joget. Prediksinya 2012, kejadian di 2024. Nah, tapi yang menarik adalah ada aja yang berpikir, oh ini tuh berarti presiden tuh nggak boleh dipilih langsung oleh rakyat, harusnya balikin aja dipilih sama MPR. Nah ini nih, kita bahas sekarang. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Ada yang pernah nonton film misterinya? Gue juga nggak pernah. disitulah letak misterinya. Nggak tahu ya. Orang ini besoknya. Masa tiba-tiba kada pakai begini? Santai aja, ini terdidik nih udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah, gila nih burung nih. Lama gue mikir, abis itu gue pikir. Tapi gue gak pernah sholat. Pak Jokowi mau beli salah nggak? Enggak, emang saya yang lag. Itu kek. Gua meja ada nggak? Ada. Cari wapres kita. Ada di mana? Belai sakit, tiap hari bingung. Om zodiaknya apa? Cancer. Itu kan penyakitnya. Terima kasih banyak semuanya, selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. I love you. Terima kasih semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya, selamat malam. Nah memang benar, gue coba naikin dulu klipnya kali ya. Cuman klipnya bentuknya, formatnya potret sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba naikin dulu, biar lo lihat. Demokrasi nggak akan membawa hasil yang baik untuk rakyatnya. Kalau rakyatnya nggak dilengkapi kemampuan untuk berdemokrasi. Kita melihat SBY nyanyi ada apa lagi, dipilih. Jokowi itu kemarin ada video stand up di YouTube, pilih. Gua khawatir nih 2014, nanti gua ngeliat Prabowo Gangnam Style lo pilih lagi ya. Prabowo gini-gini. Ah ini lucu juga nih, kita pilih aja. Segitu kualitas demokrasi kita segitu. Nah itu adalah klipnya. Nah jadi intinya kan adalah bahwa tahun 2012, gue bilang bahwa demokrasi itu tergantung kualitas pelaku demokrasinya. Di stand up special mereka dalam bercanda 2012 di Museum Nasional, gue ngomongin soal tyranny of the majority. Tyranny of the majority. Tertindas oleh yang mayoritas. Kenapa tertindas sama yang mayoritas? Karena mayoritas bego, mayoritas bodoh. Kalau mayoritasnya bodoh, dan mayoritas ini menentukan arah masa depan sebuah negara, maka yang terjadi adalah mayoritas ini melakukan tirani kepada yang minoritas. Dalam hal ini, yang bodoh tirani kepada yang pintar. Kurang lebihnya kayak gitu. Makanya tadi di klip itu gue bilang bahwa kualitas demokrasi kita akan tergantung seberapa baik kualitas pelaku demokrasinya. Semakin baik kita sebagai pelaku demokrasi, cerdas, terdidik, tidak emosional, logis, maka didasari pengetahuan yang luas gitu, informasi yang lengkap, maka kualitas demokrasinya akan baik. Selama tidak, maka hasilnya akan buruk. Gitu intinya. Terbukti pada saat itu gue bilang, lu ngeliat SBY nyanyi ada pelangi, lu pilih. Jokowi saat itu ada klip Jokowi stand up populer dipilih. Jangan-jangan Jokowi joget Gangnam Style lu pilih juga lagi di tahun 2014. Meleset 10 tahun 2024 kejadian juga yang menggambarkan bahwa dari 2012 sampai 2024 pelaku demokrasinya kualitasnya nggak berubah kan gitu. Tapi itu bukan berarti bahwa presiden lalu kemudian tidak dipilih sama rakyat. Nih, gue punya banyak alasan yang lebih jelas ya, yang lebih panjang. Gue akan coba untuk jelasin, tapi gue mau bagian promonya dipotong di bagian ini nih. Ini bagian berikut ini yang mau gue masuk nih, gue mau ngomong nih, ini adalah bagian yang mau gue
harapkan untuk dipotong jadi bagian promonya. Ini kalimatnya. Ketika rakyat Indonesia masih milih presiden berdasarkan joget-jogetan, itu bukan berarti kemudian ya udah rakyat mah terlalu tolol untuk milih. Balikin aja MPR. Bukan, jangan. Itu berarti kita mesti lebih baik sebagai rakyat. Bukan dibalikin ke MPR, itu mah mundur. Politisi maunya itu. MPR maunya itu. Kenapa? Karena money politicsnya yang tadinya banyak itu tumpah ke rakyat, akhirnya baliknya ke mereka. Orang-orang segelintir ini, orang-orang dewan-dewan ini yang mendapatkan. Itu yang dicurigain sama banyak orang, itu yang dikhawatirkan banyak sama banyak orang. Apalagi dengan standar duit politik yang melimpah, giliran ditutup, rakyat duitnya nggak ke rakyat dan dibalikin lagi ke MPR, mereka akan minta duit yang lebih gede. Jangan dibalikin ke MPR. Nah tuh, di klip tuh segitu tuh, dapat guys 1,5 menitan. Karena memang benar, jadi banyak di antara lu tuh yang mungkin masih muda atau lupa atau mungkin nggak ngerti aja ya, ngomong-ngomong blow on tapi ntar bilang kasar, nggak ngerti aja bahwa dulu tuh presiden dipilih sama MPR. MPR tuh pada zamannya isinya DPR, DPD, USDA, utusan daerah, sama utusan golongan, sama apa gitu. Utusan daerah, utusan golongan. Kalau sekarang tuh DPR sama DPD, komeng tuh DPD tuh. Nah, pada zaman dulu, presiden tuh emang dipilih lewat MPR dengan asumsi MPR itu kan wakil rakyat, gitu ya. Ya udah, kita kan memilih wakil rakyat aja yang milih untuk kita, kan gitu. Jadinya tuh lebih ringkas, lebih cepat. Ujung-ujungnya voting tuh, pasti ada yang ingat Hamzah Has, gitu. Pasti zaman dulu ada yang ingat. Jadi benar-benar di voting, ditungguin gitu, seperti apa prosesnya. Nah, pada akhirnya dulu tuh siapa yang terpilih itu benar-benar jadi bancakan politik aja. Jadi nego, jadi hasil janjian. Yang mana kalau lu ingat pada masa itu isu bahwa money politiknya kenceng itu santer banget. Ya gimana dong? Lu pengen banget jadi presiden, lu tahu persis money politik kayak apa. Karena lu ngeliat dan lu terima. Bener? Selama bertahun-tahun, karena lu masih muda kan, yang lu tahu kan cuma itu. Selama bertahun-tahun, berkali-kali lu pemilu, lu ngeliat tuh orang pada ngasih gula, ngasih minyak, ngasih beras, ngasih uang, ya, diamplopin. Lu lihat itu. Nah kayak gitu, itu kan karena presiden kan pengen banget kepilih kan. Jadi dia ngasih lu tuh duit, dikasih lu duit biar lu milih dia. Hal yang sama juga terjadi zaman dulu. Bedanya cuman oleh elit-elit itu yang ngerasain. Mereka terima juga, karena presiden juga pengen kepilih. Kan mereka ujung-ujungnya kan tambah-tambahan. Makanya gue udah bilang dari sila berapa episode yang lalu, ini semua anggota DPR, DPD. Yang penting lu tahu aja, ketika lu di situ, lu udah nggak jadi individu. Lu tuh jadi badan yang akan dibutuhin untuk tambah-tambahan. Saat ini untuk nembusin rancangan undang-undang. Pada masanya, untuk milih presiden bisa. Jadi kekhawatirannya adalah ketika itu terjadi, ketika MPR yang milih, mereka itu banyak bermain sendiri, tergantung duit yang bersirkulasi, tanpa benar-benar mewakili keinginan rakyatnya. Makanya dari kemarin gue bilang, gue itu ketika milih emang harus subjektif, emang harus. Kok subjektif banget sih alasannya Panji? Kok personal banget? Ya emang harus. Itulah yang namanya satu vote, satu suara. Satu suara, satu vote, satu orang, satu suara. Satu-satu itu. Ketika yang milih MPR, yang isinya DPR dan segala macam itu kan kita milih ya. Mereka itu harusnya milih mempertimbangkan kemauan dapil mereka. Tapi kan pertanyaannya, emang terjadi dapilnya didengerin aspirasinya? Dapilnya pengen A, lalu dia milih A. Emang terjadi? Lah kalau partainya pengennya B?
Nggak kepikiran kan ya? Nggak kepikiran. Ini kekurangan ketika dipilih sama MPR. A, duitnya jadi mainan mereka. B, mereka milih berdasarkan maunya partainya, bukan maunya rakyatnya. Dari mana gue bisa bilang, kok anggota dewan itu maunya partainya? Lah, kan udah dibilangin sendiri sama politisinya tuh. Pak, kita ini bukannya nggak mau, tapi kan kita semua gimana bos, Pak? Kalau bos bilang apa, itu politisi loh. Itu orang PDIP. Dia sendiri yang ngomong kalau dia nurut partainya. Sekarang, lu pengen dibalikin sama MPR. Emang dia akan mendengarkan aspirasi lu? Hah? Anggota DPR emang dengerin aspirasi lu? Yang enggak dengerin aspirasi partai. Buntut-buntutnya apa? Lu nggak dapat presiden yang lu pengen. Semuanya pengennya dia, tapi partai pengennya yang lain. Orang mereka janjian sendiri, gimana yang dapat proyek dan segala macamnya, gimana yang dapat diuntungkan. Lu nggak dapat apa-apa, nggak dipikirin lu mah. Satu kekurangannya. Nah, yang juga orang lupa, ketika lu bilang presiden dipilih sama MPR, lu lupa bahwa lu tuh nggak ingat siapa yang lu pilih. Kemarin waktu lu nyoblos, siapa anggota DPR yang lu pilih? DPRD yang lu pilih? DPD yang lu pilih? Siapa? Siapa? Orang banyak yang baru mikir di situ. Kalau gue di konten sila, gue udah bilang kan, gue milih siapa, gue milih apa, gue kasih tahu tuh. Gue umumin di konten sila. Pengennya gue sih sebenarnya dirilis untuk umum, ternyata nggak diizinkan sama para member, ya udah nggak jadi. Tapi gue ngasih tahu. Tahun 2013 di stand up-nya gue sama Saki Bangsaku, gue nanya, siapa di sini yang kemarin nyoblos legislatif? 80% angkat tangan. Siapa di sini yang nyoblos legislatif kemarin yang ikut milih DPR? Angkat tangan. Siapa yang masih ingat nama yang dia pilih? 5% yang angkat tangan. Hilang tuh. Tadinya 80%. Tahu nggak itu artinya apa? Artinya pada ikut milih tapi nggak tahu siapa yang dipilih sekarang. Lalu tahu yang nggak dipilih aja. Yang lu pilih aja untuk duduk di kursi dewan yang kelak akan jadi MPR aja lu nggak tahu. Kok bisa lu nyuruh dia milih presiden? Gimana sih logika lu? Gimana logika lu? Kan tolol. Balikin lagi aja lah ke MPR, rakyatnya tolol. Lah emang yang lu pilih siapa kemarin? Lalu nggak tahu siapa yang lu pilih? Kok bisa dia yang disuruh milih? Gimana sih? Gimana sih? Lu nyuruh orang yang lu nggak kenal milih presiden? Tahu nggak artinya apa? Lu yang tolol. Nah sekarang nih, ngomong-ngomong soal lu tolol. Lu nyuruh MPR untuk milih presiden. MPR kan isinya kan wakil rakyat. Gue pernah bilang kan, DPR itu isinya rata-rata kita. Jadi kalau lu bilang, nggak usah rakyat yang milih lah, MPR aja, perwakilan rakyat. Loh, kalau rakyatnya lu bilang bodoh, dan nggak lu percaya untuk milih, wakil rakyatnya kan rata-rata kita, ya bodoh juga. Lah sama dong masalahnya. Bedanya orang bodoh milih langsung sama orang bodoh milih di sana. Sama-sama bodoh. Orang wakil rakyat. Rakyat bodoh, wakilnya bodoh. Nggak selesai masalahnya. Jadi, anggapan bahwa kalau rakyatnya bodoh, MPR aja milih, itu salah. Karena dua-duanya bodoh. Nah yang paling bahaya dari MPR milih, dan ini mungkin lu nggak tahu adalah, kalau MPR yang milih, MPR yang nurunin. Dan selama ini, Presiden selalu digulingkan sama MPR. Atau selalu nggak pernah, baru SBY sama Jokowi aja yang selesai satu periode. Soekarno diturunin, Soeharto diturunin, gantinya adalah Habibie nggak lanjut, Gus Dur dipilih sama MPR, diturunin MPR, diganti sama Megawati nggak ngelanjut. Baru SBY terpilih selesai satu periode. Sebelumnya tidak ada satupun Presiden Republik Indonesia
yang antara bisa full 1 periode atau ngelanjutin lagi. Karena Soekarno nggak full diturunin, Soeharto diturunin. Soeharto kan kepilih berkali-kali ya, maksud gue tuh bukannya nggak full, ya dia full jalanin itu bikin di Soeharto ya. Caranya dia sampai 32 tahun aja udah ngaco. Soeharto diturunin. Habibie kan ngelanjutin ya, berarti kan nggak satu periode full tuh, Habibie ngelanjutin. Habis itu Habibie nggak ngelanjutin jadi presiden karena nggak mau. Gus Dur dipilih, Gus Dur diturunin. Megawati ngelanjutin kan nggak 1 periode. Anginnya kenceng banget. Megawati nggak 1 periode. Megawati memilih lagi nggak kepilih. Artinya apa? Stabilitas politik itu terjadi justru ketika era rakyat yang memimpin pemilihan suaranya. Ketika rakyat yang menentukan pengennya presiden siapa lewat pemilihan langsung, justru politiknya lebih stabil. Karena ketika politik nggak stabil, yang terjadi adalah ya angka jadi jumpalitan, rakyat kecil jadi susah, bisnis nggak oke, sentimen investasi khawatir karena politiknya gunjang-ganjing. Ekonomi kita tuh tumbuh karena politiknya stabil, karena SBY full 1 periode, di periode kedua juga full, Jokowi full 1 periode, di periode kedua juga full. Stabil, karena stabil, iklim investasinya oke, ekonominya naik. Ekonomi kita tuh baik di eranya Pak SBY dan Pak Jokowi. SBY bikin kita stabil, Jokowi spending tuh dengan infrastruktur. Siapa yang ngelakuin itu? Rakyat. Karena rakyat jauh lebih tenang. Rakyat nggak punya kepentingan kan. Kalau MPR, DPR kan, MPR lah ya, isinya DPR, DPD sekarang, ya kan main kepentingan. Makanya kerjanya nurunin presiden mulu. Gue sih berharap para member ngizinin gue untuk ngerilis video ini. Biar pada belajar orang-orang. Terus pertanyaannya sekarang, kalau gitu solusinya apa? Habis rakyatnya kayak gini, ya solusinya kita lebih pintar. Makanya gue bilang, lu adalah Satria Piningit yang lu tunggu-tunggu. Tapi mental lu tuh mental nyerahin kerjaan ke orang lain mulu. Ya udah MPR lah, ya udah DPR lah, DPD lah gitu. Lu, kita yang harus lebih pintar. Kita yang harus lebih peduli. Kita yang harus politiknya itu jangan peduli pas menang doang. Pokoknya pemilu menang, pilihan gue menang. Jangan sampai di situ doang. Harus lebih baik lagi. A rising tide raise all ship. Air yang pasang mengangkat semua perahu. Kita yang perbaiki standar kita sama-sama supaya kualitasnya naik. Kolektif, bareng-bareng. Cuman mentalnya mental majikan sih. Mentalnya kayak, iya ini rumah gue. Tapi kan gue punya pembantu. Udah pembantu gue aja yang kerja lah. Udah orang tua gue yang kerja. Lah kan ini rumah-rumah lu. Masa rumah lu berantakan gak lu rapihin? Gak punya rasa memiliki sama rumahnya. Mental majikan semuanya. Mau kaya, mau miskin, mental majikan semuanya. Udah orang lain aja dah. Yeah. Gue akan cerita lagi, ini sering banget gue ceritain, udah pernah gue ceritain di monolog kebangsaan gue juga tuh yang lu bisa tonton di tip-tip yang judulnya Sampai Akhir Menutup Mata. Tapi gue mau cerita ulang. Dulu waktu gue kecil, keluarga gue ekonominya oke. Bokap gue kerja di perminyakan, rumahnya gede di Simpruk. Simpruk tuh isinya bule semua lah. Nama rumah gue aja Simpruk Golf, nama jalan Simpruk Golf. Ada golfnya di perumahan gue, oke banget. Mobil gue 2, ada Peugeot, pembantu gue 3 atau 4, supir 2. Tapi nyokap gue kerja beberes rumah mulu dulu. Waktu gue kecil gue bingung, ngapain nyokap gue beberes rumah mulu? Lah kan ada pembantu, ngapain kan gitu ya? Terus gue dewasa, bekerja, beli rumah, nyicil tentunya, tapi gue banting tulang, banting segala macem lah, supaya bisa punya rumah itu. Ketika gue punya rumah itu, gue yang juga punya pembantu rumah tangga, kerjaan juga nyuci piring sendiri. Kalau ada anak-anak habis makan sampah, gue buangin juga. Kenapa? Karena ini rumah gua. Gue punya rasa memiliki. Ini bukan rumah pembantu gua. Gue gak mesti nunggu pembantu gua untuk beres-beres ini rumah. Karena gue punya rasa memiliki terhadap rumah ini. Nah pertanyaannya, lu tuh numpang tinggal doang di Indonesia atau lu juga punya rasa memiliki sama Indonesia? Kalau punya rasa memiliki sama Indonesia, kenapa orang lain yang lu suruh untuk ngerapihin? Kenapa tanggung jawabnya lu serahin sama orang lain? Kita yang harus lebih baik sebagai pelaku demokrasi. Kita yang jangan terlalu emosional dalam memilih, mulai punya alasan-alasan logis,
buka internet tuh diniatin gitu untuk ngeriset siapa yang mau lu pilih gitu. Lu giliran internet diblokir, niat banget tuh pakai segala macam proxy untuk buka bokep. Niat yang sama aplikasiin dalam pilihan politik lu. Sambil kita juga lebih baik lagi, kita lebih cerdas. Sama-sama saling ngingetin sekolah yang rajin biar kita nggak bego terus. Entah itu SD, SMP, SMA, sekolah yang rajin. Biar kita berhenti jadi bangsa yang bodoh dan mudah dibodoh-bodohin. Supaya kita jadi bangsa yang cerdas, bangsa yang pintar, bangsa yang menjadi pelaku demokrasi yang berkualitas sehingga hasil demokrasinya juga berkualitas. Maju, jadi bangsa tuh maju, bukan mundur. Negara-negara lain nggak pernah keluar negeri sih ya, dan nggak punya teman luar negeri sih ya. Tapi lu tanya aja negara-negara lain, ada banyak banget orang di negara-negara lain yang iri sama kita karena kita bisa milih langsung pimpinan kita. Kalau mereka harus mengalah. Politisi, mau mereka, gue pengennya A, nggak mau mereka kepentingan mereka sendiri B yang dipilih. Utak-atik pemimpin, gonta-ganti segala macam. Orang di banyak negara Indonesia, negara maju, iri sama kita. Habis itu lu mau balik mundur. Ini adalah bagian dari edukasi yang jatah gue untuk ngelakuin sekarang. Tapi lu bisa lakuin sama orang lain juga. Seminimalnya dengan menyebarkan ini. Emang udah waktunya gue stand up. Emang udah waktunya tour lagi gue kayaknya. Iya. Gimana? Tahun depan ya? Tahun depan. Waktunya gue tour. Komika-komika lain udah pada ngomongin politik kan? Giliran Bang Panji. Septic Tank volume 2. Sampai ketemu di sila berikutnya. Thank you. Bye-bye. Oh, sekali lagi. Para member, silakan kasih tahu, silakan voting apakah ini boleh dirilis untuk umum atau enggak. Karena gue tahu pertumbuhan para member itu signifikan belakangan ini. Jadi gue nggak akan rilis video ini untuk umum kalau nggak dapet izin. Tapi kalau di kolom komentar mayoritas bilang rilis aja, gue akan rilis. Silakan voting di bawah. Terima kasih. Bye-bye.